Astagfirullahalazim, Kara tiba-tiba terbangun dengan perasaan yang tidak tenang. Gadis usia 25 tahun itu pun duduk menatap bilik rumahnya. Jam di bilik rumah menunjukkan pukul 4. Tidak biasanya ia tidur sangat tidak tenang, dari semalam Kara merasa kalau dirinya selalu gelisah dan juga tidurnya beberapa kali terbangun dan ia selalu memimpikannya Jati. Tangan Kara mengambil ponsel yang ia letakkan di meja samping tempat tidurnya. Kening wanita cantik itu menggerut hebat ketika dalam ponselnya ada banyak panggilan dari Jati. Memang akhir-akhir ini ia sengaja menghindar dari Jati. Seperti yang dikatakan oleh Tommy, ia memang meminta Kara agar meninggalkan anaknya, dan Kara yang memang dari awal merasa kalau dirinya tidak pantas dengan Jati pun menuruti apa kata Tommy. Perlahan Kara menghindar dengan halus agar Jati tidak curiga dengan ia yang akhir-akhir ini sedang sibuk. Dengan perasaan yang tidak karuan dan juga tangan yang bergetar, Kara pun membuka pesan yang Jati kirimkan. Belum juga ia membaca pesan-pesan dari Jati, tetapi hati Kara sudah sakit. Ia sangat yakin kalau Jati tahu dengan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Pasti Jati merasa kalau Kara memang menghindar. Mata Kara yang awalnya terpejam karena tidak kuasa membaca pesan dari Jati pun perlahan dibuka. Dan dengan perasaan yang sudah sedikit tenang, Kara membaca pesan-pesan dari laki-laki yang tengah memperjuangkannya. Aku sudah tahu apa yang papaku lakukan pada kamu, aku minta tetaplah bertahan. Jangan pernah menyerah meskipun papa meminta kamu menyerah. Kara, aku sangat mencintai kamu. Tetaplah bertahan untuk aku membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang terbaik untuk aku. Pertama melihat kamu, aku sudah yakin kalau kamu adalah jodoh aku. Aku di sini sedang berjuang untuk restu itu. Tolong jangan menyerah. Tunggu aku mendapatkan restu itu. Kara, tunggu aku, dan kamu jangan menyerah gara-gara ucapan papa. Aku marah dengan takdir yang sangat jahat. Aku benci hidup di dunia ini, kalau aku tidak hidup bersama dengan kamu. Kamu adalah pelangi untuk hidupku yang sudah lama tidak berwarna. Kata orang Tuhan itu maha adil. Ia menciptakan segala sesuatu dengan menjadikan pasangan yang indah. Ada siang, dan malam. Rimbun berpasangan dengan gersang. Ada suka ada juga duka. Hatiku justru berontak, menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tafakur ini teramat dangkal, menjegal ke dalam kalbuku. Maafkan aku Tuhan, aku terlalu lemah menghadapi hidup ini. Aku terlalu menginginkannya hingga aku tidak bisa hidup tanpa bersanding dengannya. Tuhan maafkan aku. Itu adalah serangkaian pesan yang dikirimkan oleh Jati. Tanpa terasa air mata Kara pun jatuh menetes ketika ia membaca pesan-pesan dari Jati. Hatinya dirundung penyesalan. Harusnya ia tetap bertahan dan tidak menghindar dari Jati, harusnya tidak mengikuti apa kata Tommy. Harusnya tetap percaya dan menunggu hingga Jati datang untuk membuktikan perjuangannya. Dengan tangan gemetar Kara mencoba memanggil nomor ponsel Jati, tetapi hati Kara semakin dibuat semakin bersalah setelah beberapa melakukan panggilan. Tetapi Jati tidak juga mengangkat panggilannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Ajati? Lindungi Ajati Tuhan. Kara pun langsung beranjak dari duduknya untuk segera ke kamar mandi dan melanjutkan menjalankan kewajibannya, dan melangitkan doa untuk Jati dan dirinya. Asteris. Mendengar benturan yang sangat keras, Dewa pun langsung lari. Entahlah, ia sangat yakin kalau ada sesuatu terjadi dengan temanya. Tubuh Dewa langsung kaku seolah kehilangan tenaga ketika melihat motor Jati sudah hancur menabrak pembatas jalan. Jat, lu nggak apa-apa kan? Gumam Dewa dengan sekuat tenaga. Ia berjalan menghampiri tubuh yang tergeletak di atas aspal. Mobil yang memang disediakan untuk berjaga takut kalau terjadi apa-apa pun langsung menghampiri kerumunan orang-orang yang melihat dan membiarkan tubuh Jati di atas aspal tanpa pertolongan. Tolong bantu angkat ke mobil, jerit Dewa ketika melihat Jati tidak dalam keadaan baik-baik saja, bahkan motor yang digunakan untuk berlomba pun hancur. Begitupun tubuh Jati tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Dewa membuka helm full face, di mana Jati masih sadar dan meringis kesakitan, tetapi ia juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya sadar. Setelah Dewa meminta bantuan berbondong-bondong mengangkat tubuh Jati ke dalam mobil dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Jat, lu harus kuat, lu harus buktikan kalau nama Jati itu kuat. Jangan bikin malu nama kamu. Dewa mengusap tangan Jati yang penuh darah. Ingin marah, ingin memaki, dan meluapkan kekecewaan, tetapi Dewa tahu ini bukan waktu yang tepat.
Ia marah juga dengan anggota yang lain yang seperti menghindar ketika kejadian seperti ini. Hanya Dewa yang mengurus Jati ke rumah sakit. Meskipun Dewa tahu teman-temannya di lokasi balapan juga sedang berusaha menyembunyikan laka yang Jati alami. Ini adalah balap ilegal sehingga semua yang terjadi dengan Jati diusahakan tidak bocor sampai polisi. "Dok, tolong teman saya dok." Dewa langsung berlari meminta dokter yang tengah berjaga dengan perawat membantu Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama. Selama Jati mendapatkan penanganan, Dewa pun hanya bisa bolak-balik dengan pikiran yang kalut. Ia bingung apakah harus menghubungi kedua orang tua Jati atau tidak, tetapi kalau tidak, apabila terjadi apa-apa dengan Jati pasti kedua orang tua Jati akan menyalahkannya. Tetapi kalau mengabari kedua orang tua Jati, itu tandanya ia juga harus siap menerima kemarahan orang tua Jati karena dirinya yang gagal menahan Jati untuk tidak ikut balapan liar saat pikirannya sedang banyak masalah. "Pah, Papa, Jati pah." Suara jeritan dari Iren begitu ia membuka ponselnya. Pagi itu bahkan matahari saja masih berselimut dengan kegelapan, tetapi Iren sudah membuat kegaduhan di rumah mewahnya. "Ada apa sih Mah? Jati ada apa lagi dengan anak itu? Bikin onar apa lagi dia?" tanya Tommy dengan mata yang masih enggan terbuka. Kebiasaan Jati yang bermain balapan liar tentu sudah bolak-balik membuat kejutan untuk orang tuanya. Terutama berurusan dengan polisi. Bahkan mungkin polisi sampai pada hafal pada Jati karena kasus-kasusnya yang berulang kali berurusan dengan polisi. Iren duduk dengan lemas di samping ranjang, dan memberikan ponselnya pada sang suami. Saking syoknya mendengar berita yang Dewa berikan, hingga bibirnya kaku dan tidak bisa berbicara. Tommy yang penasaran dengan yang terjadi dengan sang istri pun langsung mengambil ponsel dan membaca pesan dari Dewa. "Anak itu memang selalu bikin ulah. Kalau kayak gini orang tua juga yang terbawa-bawa dan dibikin pusing," maki Tommy dengan mata yang memerah. Antara sedih dan kesal jadi satu. "Papa ngomong apa sih? Jati kayak gitu juga pasti karena Papa." Jati dengar semua ucapan Papa yang melarang Jati menikah dengan kekasihnya sehingga dia marah dan melampiaskannya dengan balapan liar, lalu terjadi kecelakaan ini semua. Jadi penyebabnya adalah Papa yang terlalu keras dengan anak sendiri. "Apa Papa senang sekarang lihat Jati tidak berdaya seperti itu?" jerit Iren melampiaskan kemarahannya pada Tommy. "Kok, Mama malah salahkan Papa? Jelas-jelas anak itu yang terlalu sok jagoan, anak itu terlalu kekanakan setiap masalah selalu dilampiaskan dengan hal-hal negatif dan sekarang dia kecelakaan yang repot orang tuanya juga. Anak manja dan tidak berguna." "Cukup." Iren sangat kecewa dengan ucapan suaminya yang selalu menyalahkan Jati hingga Jati menjadi keras seperti sekarang. "Cukup salahkan Jati, jelas-jelas Papa adalah penyebab Jati seperti ini. Papa senang sekarang Jati tidak berdaya. Papa jangan ikut ke rumah sakit biarkan Jati Mama yang urus. Papa bukan orang tua Jati. Manusia tidak punya hati." Iren langsung beranjak dari duduknya, meskipun tubuhnya lemas dan tidak karuan tetapi wanita parubaya itu memaksakan diri untuk datang ke rumah sakit sendiri dan melihat kondisi anaknya. Hatinya sangat sakit karena perlakuan suaminya yang tidak pernah melihat kebaikan Jati sedikit pun. Padahal Jati adalah anaknya. Jati juga masih bisa dikatakan anak kecil yang mentalnya gampang down, dan di saat dia butuh dukungan dan nasihat Iren dan Tommy malah selalu menekannya sehingga dalam batin Jati jadi keras sekaligus dia menjadi laki-laki yang sangat lemah. Mental seseorang berbeda-beda termasuk Jati ia tidak selalu bisa berpikir positif seharusnya ada teman yang mengerti perasaan Jati, terutama kedua orang tuanya. Tetapi justru dari pengakuan yang lainnya dia bermasalah dengan keluarganya. Obrolan terakhir Jati dan Dewa menjadi bukti bahwa mentalnya tidak baik-baik saja terutama mengenai keluarganya. "Mah, biar Papa antar. Ini masih pagi buta. Mama sedang banyak pikiran. Papa takut nanti terjadi sesuatu," ucap Tommy dengan bersiap menghampiri sang istri, tetapi seperti sebelumnya. Iren justru memberikan tatapan yang tajam. "Jangan bersikap manis pada Mama. Kalau Papa dengan anak saja tidak bisa menyayangi." Tanpa menunggu balasan dari Tommy, Iren pun langsung mengayunkan kakinya, meskipun pagi masih buta tetapi Iren langsung menuju rumah sakit di mana anaknya dirawat. Di depan ruangan ICU seorang laki-laki berusia 24 tahun, tengah menatap seorang pasien dengan tubuh penuh alat medis. Harapannya untuk hidup hanya sedikit,
Luka parah di kaki dan dadanya membuat harapan untuk hidup tidak lebih besar dari 60%. Bahkan dokter pun tidak bisa memastikan operasi yang barusan dijalani oleh Jati akan berhasil mengingat benturan di dada cukup berat dan mengakibatkan tulang rusuk bagian bawahnya ada yang patah dan melukai organ hatinya. Meskipun organ hati apabila rusak masih ada kemungkinan untuk sembuh dan tumbuh organ baru, tetapi melihat kondisi Jati yang sangat parah bukan tidak mungkin hatinya akan mengalami kegagalan dalam pembentukan organ yang rusak. Semuanya hanya butuh keajaiban. Jat, kenapa lu jahat banget? Lu tahu sekarang gue sedang bersiap untuk mendengarkan kemarahan dari kedua orang tua lu. Jat, bagaimana kalau orang tua lu melaporkan kami ke penjara karena membutat lu cedera seperti ini? Kenapa lu tega, Jat? Dewa pun terus menatap layar monitor Jatung, yang mana denyut jantung Jati pun masih sangat lemah. Bahkan untuk sementara waktu tidak ada yang diizinkan masuk ke ruangan ICU. Jat, gue akan marah besar banget kalau sampai lu nyerah. Lu sudah buat situasi kita semua tidak aman. Lu sudah buat kita semua dalam ketakutan. Lu jahat, Jat.